Final dari segala final. Final. Kalau sini kita jalan hampir dari Free Fire Master League, belum lagi fase FFIM-nya juga ya kan. Ini kayak panjang banget dan akhirnya nggak kerasa kita udah ada di penghujung dari mungkin season fall-nya kali ini ya kan. Ya, game ke-6 kalah hari. Kalau kita ngelihat juga dari posisi pesawatnya ini cukup adil ya. Cukup adil walaupun biasanya Free Fire untuk ronde terakhir sekelas Grand Final gak akan ada yang bikin benar-benar tempo permainan pasif. Ya, harusnya tapi aktif banget. Ya, tapi kalau gue lihat yang bakal lebih seru ya mungkin di arah jarum jam 12 ya. Karena benar-benar rotasi juga bakal padat banget dan kalau gue lihat ini bakal seru sih harusnya. Yes, dari First Rider sendiri kalian di wilayah Mehmet juga udah nge-splitnya enak banget. Dia tahu kali ini benar-benar kosong di wilayah dia untuk early fight. Sepertinya nggak akan ada, mungkin konsilal aja. Ya, tapi nanti di arah jam 12 kalau hitungan dari circle ke 1 menit gitu ya kan, selesai fase loot harusnya ini bakal terjadi terjadi clash karena rotasi kanan kiri juga ini udah terisi beberapa tim. Tapi di sini Council Hall bakal kontes. Oke, ada tembakan dari tim The Prime walaupun nggak kena sama sekali ke arah tim Lynx. Yang mana kali ini anak-anak dari Lynx Neighbors-nya juga udah nge-secure dari building bagian atasnya. Gua rasa juga gak akan begitu terburu-buru untuk ngerasing satu sama lain. Walaupun sebenarnya dari anak-anak The Prime kalau misalkan mau coba untuk team fight harusnya bakalan open field sih. Betul banget, tapi kalau gue lihat mungkin mereka masih satu objektif yang sama di dua tim walaupun ini berbeda. Mereka pasti bakal mau ngelut dulu. Dan kalau gue lihat harusnya not bad buat Link-nya juga mendapatkan posisi-posisi buat ngelut yang cukup baik sih menurut gue untuk berempat. Yes, The Prime ya. Ya lumayan stabil juga nih. Ini ronde terakhir nih. Jangan sampai kepleset ya kan. Di ronde sebelumnya dia cukup kepleset ya. Jadi kalau seandainya mereka mau mendapatkan asa atau harapan untuk menjadi juara kayaknya di game ke-6 adalah ini kuncinya mereka. Tapi di lain sisi di Old Hampton udah ada 2 tim juga yang gak kalah seru. Ini bakal coba untuk kontes. Dan ini yang gue suka sih. Sedap banget dan kalau gue lihat ini bakal jadi hidup dan mati menurut gue kalau seandainya EVOS sendiri ini tereliminasi, chance mereka untuk mendapatkan juara 1 bakal susah. Udah ada fairing yang dilakukan oleh tim EVOS mengarah langsung ke arah tim Louvre tapi nggak menghasilkan damage yang cukup besar dan coba untuk melihat Vision. Ada juga tembakan dari Louvre, ada 1 damage yang juga masuk. Blue Wall sudah dilakukan dan kita lihat di sini Venom berhasil. Maksud gue ada Fadir yang harus terjatuh. Kita lihat di sini 1 lagi tembakan yang mengarah ke arah 05 jangan harus terjatuh. Gak dikasih ampun langsung di ending 3 lawan 3. Louvre versus EVOS. Kita lihat di sini Abu masih coba untuk menembak dan cukup low nampaknya Street. Kita lihat di sini masih coba untuk mundur. 1 kesalahan yang dilakukan oleh Abu. Kita lihat di sini masih coba untuk di backup oleh Street. Louvre terjatuh di sana. 1 orang, 2 cukup low. Kita lihat di sini hanya misalkan 2 member dari EVOS dan berbahaya banget buat Street yang masih coba untuk menembaki ke arah tim Louvre. 2 lawan 2 untuk kali ini situasinya ya. Ini bakalan benar-benar sulit. Resource semua sama-sama minim. Betul, kita lihat apakah kira-kira bakalan diputusin buat lanjut aja tim fight-nya atau udah stop egoisnya, stop tim fight-nya. Ini bakal pedih menurut gua kalau seandainya EVOS bakal tereliminasi di sini karena memang hidup dan mati. Kalau gua lihat Louvre sendiri harusnya Louvre nggak nothing tulus dan ini jadi satu bahaya banget dan di lain sisi juga udah ada pertempuran antara Aura dan juga RBR. Yes. Oke, dan ini kayaknya bakal tarik mundur. Mereka harusnya juga, tarik mundur sih. Soalnya gue sebenarnya ketika masuk game 4 itu gue udah agak sedikit bayangan tapi Streetnya kali ini masih nahan nih. Bener, Streetnya malah nahan dan ini bakal bahaya banget. Tapi kalau gue lihat dari pergerakan dan gestur yang dilakukan oleh Sam 13 harusnya nggak akan meninggalkan area pertempuran secara cepat sih. Yes, Venom juga kelihatan kali ini masih tapping juga sepertinya ke arah dari Sam 13. Dan damage juga masuk banget dan ini jaga baju cukup terbuka kita lihat di sini. Ada pairing yang dilakukan oleh Street gak begitu aja membuat tim Louvre bebas bergerak menuju Sam 13. Kita lihat masih coba untuk medikasi sebentar. Ada follow up lanjutan yang dilakukan oleh tim Louvre dan kita lihat apa yang bakal dilakukan. Ada sedikit buying time. Street bakal coba untuk melihat-lihat keadaan dan kita lihat sudah mulai terlihat cukup dekat hits. Kita lihat di sini coba untuk menembaki. Ada jump shoot yang dilakukan dan baik banget pop up glue wall yang dilakukan oleh Street membuat 1. Oh my god. Louvre Kings. Finally ternyata Louvre Kings yang ditumbangkan ya. Ini bener-bener bikin gue oke, Street kasih dulu tepuk tangannya. It's okay, kasih dulu tepuk tangannya. Congrats ya. Walaupun bikin jantungan semua
semua EVOS fam yang ada di rumah. Sejujurnya Anas benar-benar ngelihat itu benar-benar 50-50, kita nggak pernah tahu sebenarnya bakal apa yang terjadi, tapi lagi-lagi pengalaman yang dipunyai oleh EVOS membuat mereka bisa bertahan ya. Dan nggak kejadian akhirnya mesti tusun. Itu dia, gue pikir sebenarnya Sam 13 bakalan coba untuk running, tapi ternyata dia nge-backup juga ke arah dari Streetnya itu sendiri, sampai akhirnya Street juga mundur ke arah Sam 13 itu perlahan. Ya, bener dan banget. Ngasih clutch play yang sangat baik, dan finally EVOS-nya masih selamat. Berdua, dapetin 4 kill point tambahan. Oke, ada satu tembakan yang dilakukan oleh Boss Aimbot mengarah ke arah tim RBR. Di lain sisi juga ada Ame nampaknya atau tim dari Aura ya yang cukup terpojok di sana. Masih coba untuk melihat-lihat keadaan, dan Gans nampaknya juga coba untuk kabur. Ini pelarian dari kontes antara Aura dan RBR nih kayaknya. Yang tadi ya sisa-sisa ya, dan sisa-sisanya. Ini udah lumayan padat kali ini. Sepertinya ada yang kabur juga, RBR udah mulai coba untuk running. Gans saya coba nyari, Boss Nightmare-nya juga justru malah ngebalikin situasi ya. Iya betul banget, tapi kuncinya ada di Boss sendiri juga nggak mencoba untuk bergerak, yang mana akhirnya menurut gua Aura sendiri juga bakal coba untuk kabur, dan kita lihat di sini VC udah coba untuk pakai gravel hook tapi nggak sempet, dan akhirnya Ame harus balik ke lobby. Dan hanya misalkan satu orang dari Aura, yaitu Aura Gans. Walaupun sebenarnya tadi Amek juga sempat nge-buying time lumayan lama, dia coba gocek-gocek, tapi ketika dia grapple hook ternyata di atasnya tuh udah ada satu player lagi juga. Jadi serba salah ya. Nah, lain sisi juga Boss bakal kedatangan satu tamu lagi, yaitu ada The Prime yang coba untuk men-setup ya, karena juga gua rasa mereka sadar akan kehadiran dari tim Boss Nightmare. Limzy juga udah mulai ngelihat ke para player dari Boss Nightmare, udah mulai coba tapping juga tadi pakai M14 ya, tapi dibalikin lagi bakalan coba untuk nyari setup untuk ngerasing ke arah dari Boss Nightmare. Di selain juga ternyata ada team fight juga antara RRQ dan juga Airwolf Pro Team. Seru banget sih kayaknya, nggak cuman EVOS aja yang dapat perlawanan, tapi RRQ di lain dunia juga mendapat perlawanan. Dan kita lihat sini ada Boss M-God yang nampaknya juga harus berhasil menjatuhkan satu member dari The Prime. Kita lihat sini height juga cukup low. Kita lihat masih coba ya untuk menahan, dan kita lihat sini ada satu kill yang dilakukan oleh Limzy. Pergerakan yang cepat sekali dilakukan oleh tim Boss Nightmare. Coba untuk diturunin, ada dari belakang. Hai Riza, harus terjatuh dan dibalikin ke lobby. Masih ada dua member dari Boss Nightmare yang coba untuk bertahan dari gempuran tim The Prime. Wow. Yang mana kali ini benar-benar karena ini langsung. Satu lagi tembakan baik banget The Prime, dan akhirnya memaksa tim Boss Nightmare balik ke lobby menjadi tim ke-11 yang tereliminasi. Wow. Luar biasa ya, ketika ada team fight semuanya benar-benar pengen clean. Gak ada yang bakalan coba running. Even itu tim yang notabene memuncaki puncak klasemen juga. Kurang lebih berada di 5 besar atau bahkan 3 besar kayak EVOS Esports. Dia nggak mutusin running, semua benar-benar clean. Dan kita lihat kali ini next circle berikutnya udah ada beberapa tim juga yang udah mulai ngamanin dari circle berikutnya, walaupun kali ini EVOS bakalan mencoba lagi gameplay lamanya ya. Gameplay lama, karena menurut gue dengan sisa 2 orang apa gitu ya kan, lu masih di awal gitu ya kan, kalau sendiri lu nggak mendapatkan satu kompon yang baik, itu nggak jadi bekal lu masuk ke fase late game. Jadi menurut gue sah-sah aja lu bermain pragmatis atau defensif, karena menurut gue dengan bekal 4 kill di awal, asal lu mendapatkan satu objektif sampai late game dulu deh gitu ya kan, gak usah kita mikir panjang dulu. Tapi gue rasa itu menjadi satu harapan buat mereka, yang lagi-lagi kita nggak tahu sebenarnya update after game kelima tuh seperti apa. Masih belum tahu klasemennya, poinnya masih bener-bener kita belum bisa lihat, tapi bakalan lihat kali ini yang mana ternyata. Oke, ada juga Lynx yang nampaknya berhadapan dengan The Prime yang juga sudah terluka dari pertempuran antara tim Boss Nightmare melawan The Prime ya. Hanya misalkan 2 orang. Yes, walaupun kali ini Onyx Ares di Onyx Olympus sorry ya. Iya, bener banget. Tembakan udah dilakukan, kita lihat sini satu orang terjatuh, The Prime nampaknya menyisakan sendirian. Satu berhasil dibunuh walaupun akhirnya harus dibalikin ke lobby. Luar biasa, lagi-lagi udah The Prime-nya kali ini Lynx nih bos. Ternyata dapetin lagi 2 kill point ya. Dan sekarang udah bisa 9 tim 27 pemain yang live. Ini benar-benar dari 6 ronde yang kita lewatin baru kali ini aja. Wow. Menurut gua ini bakal seru banget ya, karena kalau gue lihat sendiri juga The Prime juga yang tadi di game ke-1 sampai ke game ke-5 cukup
menjadi kompetitor utama ya kan, menjadi juara, tapi akhirnya harus tereliminasi di peringkat ke-9. Di lain sisi RRQ dengan keunggulan poinnya mereka masih ada di atas, dan kalau gue lihat juga hanya misalkan 7 orang 27 live, ini bakal menjadi late game yang gue rasa bakal padat ya, lama di sini. Lumayan lama ya, karena nggak akan ada rotasi yang bakal ketemu lagi. Kalau gue lihat di minimap atau kalian juga lihat di map, mereka semua udah mendapatkan satu kompon. Mungkin after dari circle update baru akan terlihat lagi. Baru dan mulai itu, bersinggungan lagi ya. Benar, dan itu udah masuk ke mungkin pas late game. Dan kita juga lihat kali ini udah ada satu player juga yang tersisa dari Aura dan juga dari Red Bull Rebellion. Ya. Jadi benar-benar gue rasa untuk tim fight yang lumayan aktif udah nggak begitu sering bakalan terjadi untuk menit-menit yang tersisa. Walaupun kali ini dari Aero Wolf sepertinya bakalan coba bersinggungan ke arah dari RRQ Hades. Iya, betul banget. Dan kalau gue lihat sini cukup banyak banget pelarian-pelarian ya. Ada 2 tim yang berlari-lari di luar dari zona. Dan itu bener aja kabar buruk menurut gua, karena RRQ mendapatkan satu tempat yang cukup nyaman. Lu bisa bayangin di atas itu komponnya, atas dataran tinggi ada, dataran bawah juga ada. Jadi kalau seandainya lu menyambut tim-tim yang masuk ke dalam zona, ini bakal jadi satu advantage yang cukup baik banget buat RRQ sih menurut gua. Yes, nambahin kill point pastinya ya. Yang mana RRQ juga sempat ada di peringkat 1 waktu itu ya di klasemennya ya. Ya, jadi konsistensi si RRQ udah mendapatkan satu pet atau satu jalur atau satu perjalanan yang gua rasa bener banget, sesuai gitu, karena lu dapat satu buyah, lu nggak pernah tusun gitu ya kan, walaupun sempat sekali tusun, tapi mereka bisa bayar itu dengan peringkat 3 besar yang cukup konsisten gitu. Jadi gua rasa cukup baik buat mereka bermain tenang sih sampai di ronde ke-6 kali ini. Ya, objektifnya dapat juga dan benar-benar udah sama sekali nggak ada egois ya. Nggak ada egois. Nggak ada egois, lebih sabar, dan juga ada man of the match kita dari ronde ke-5 tadi dengan 7 kill poinnya, yaitu ada I'm Souza. Yep, betul banget, dan harusnya ini jadi satu advantage juga, karena kalau gue lihat dari posisinya sendiri, FR sendiri udah mendapatkan zona juga dan mendapatkan vision yang juga cukup luas ya harusnya. Yes, ngebagi ada player yang ada di tower, terus ada juga yang di dalam rumah. Gue rasa lumayan juga untuk kali ini bagi First Rider, walaupun sebenarnya lumayan sulit sih, karena mereka juga ada di pinggir zona, ujung zona. Mereka bisa lolos atau menunggu dari zona update-nya lagi. Gue rasa akan mendapatkan satu penempatan posisi sampai late game yang cukup baik. Karena kalau seandainya masih mengarah ke mereka, ini nggak terlalu susah buat mereka juga. Nah, ini gue bilang. Jadi kalau seandainya kayak begini, mereka masih coba buat bertahan dengan konsep lihat di luar bisa steal kill dari dalam sih menurut gua. Tapi kalau Bigetronnya nggak punya M79. Nah, M79 jadi satu berita buruk ya buat di grand final, karena banyak banget yang pada mati dari senjata tersebut ya. Yes. Aura juga nampaknya harus tereliminasi dan ternyata itu masih ada dari early game. Ketemunya sama Red Bull Rebellion lagi ya? Ketemunya sama Red Bull Rebellion lagi, bener banget. Gue juga tadi nggak sadar, dan kalau gue lihat di sini ada EVOS yang nampaknya juga sudah mulai melihat keberadaan dari tim RRQ, yang mana ini juga cukup tricky banget. Apabila mereka salah langkah sendiri, itu udah ada 3 atau 2 tim yang bakal nungguin mereka. Wow, 3 bahkan. Karena ada tim nomor 3 juga, yaitu RBR. Walaupun mereka cuma tinggal sendirian ya di sana. Dan gue rasa ini juga jadi satu perjalanan cukup baik banget. Kita lihat sini, coba untuk ditembakin Lynx, nampaknya nggak ada takutnya EVOS, coba untuk fairing dari bawah, dan ini membuat mereka terlihat ya oleh tim Lynx. Sulit banget pastinya, walaupun Lynxnya juga kepecah fokus kali ini. Bener banget, ada Lynx juga yang berhadapan dengan RRQ Chanzu. Masih coba untuk ditembakin tapping ke arah sana, walaupun akhirnya Vince harus terjatuh. Dan kita lihat sini RBR, nampaknya kita coba lihat, masih coba untuk melihat keadaan, dan kalau gue lihat bahkan EVOS-nya nampaknya udah dipulangkan di peringkat ke peringkat ke-8. Dan kalau gue lihat di sini harusnya bakal jadi PR banget, dan kita lihat juga RRQ nampaknya mendapatkan perlawanan dari tim-tim yang lain. Red Bull nampaknya menyusul EVOS di peringkat ke-7, ada RRQ yang struggle banget di atas, udah mulai tereliminasi juga peringkat ke-4, dan ini menjadi satu yang nggak akan bisa kita predik juga. Di lain sisi, Aero Wolf juga harus tereliminasi. FR hanya menyisakan Joker sendirian. BTR cukup agresif, kita lihat di sini. Masih coba untuk melihat-lihat
memberikan vision kepada teman-temannya. Di lain sisi ada tim-tim yang lain juga coba untuk masuk, yaitu ada Onyx Olympus. Itu dia, 4 tim 12 pemain kali ini, dan dari First Rider sendiri bakalan kekurung, gue rasa bakalan sulit untuk masuk ke next circle. Tapi Bigetron udah ngamanin banget harusnya. Oke, kita lihat di sini masih coba untuk bertahan BTR Anca, melihat pergerakan dari tim Onyx. Ada tembakan dari Tayo, sang pangeran headshot berhasil mendapatkan 1 kill kepada tim dari BTR. Kita lihat sini First Rider juga menyusul menjadi tim keempat yang tereliminasi. BTR Anca masih coba untuk melihat keberadaan dari tim Onyx di belakang sana. Coba untuk menembaki ke arah tim Onyx, membuka pop up glue wall. Kita lihat, wow, zona juga udah masuk ya. Ya, dan ini benar-benar kita lihat ya. Aha, Limbos juga harus tereliminasi, misalkan 2 tim yaitu Onyx versus BTR, yang mana 4 versus 3. Masih coba untuk di pairing dari arah jauh. Kita lihat sini BTR Anca masih coba menembaki ke arah tim Onyx. Ada Ikam juga yang mengcover dari atas tower. Baik banget, coba untuk bergerak tim Onyx. Kita lihat di sini ada coba yang ditembak di arah sana, dan Jars masih coba untuk melakukan pop up blue wall. Maju ke depan, perlahan-lahan Ikam nampaknya akan dihajar oleh Launcher walaupun miss. Dan kita lihat di sini BTR Beat harus tereliminasi, dan selamat untuk Onyx Olympus yang mendapatkan Buya ke berapa nih? Kalau nggak salah pertama masih pertama dong. Pertama, bener banget. Tapi kalau gue lihat tadi harusnya dia dapat apa ya? Dapat 1 poin di mana mereka mendapatkan top 3 kalau nggak salah. Dan ini jadi bekal yang cukup bagus banget sih menurut gue. Walaupun